Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Mbak Sunan Channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diparingi panjang umur, sehat, semurah rezekinya tur, barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat-sahabat Mbak sekalian, berikut ini adalah beberapa ketentuan yang perhitungannya didasarkan pada ilmu paniten kejawen. Dan ini nanti ya sebaiknya sama-sama kita perhatikan, kita jadikan sebagai pengeling, ya sebagai nasihat saja, supaya apa yang sudah kita rencanakan atau yang hendak kita kerjakan di hari yang akan Mbak sebutkan ini nanti, kita melakukannya ya dengan lebih berhati-hati, lebih mawas diri. Sehingga harapannya semua rencana kita ini nanti mudah-mudahan ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan kali ini yang akan Mbak jelaskan adalah untuk yang tanggal 1 April tahun 2023. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu Pahing ya. Sabtu Pahing ini Neptunnya 18 dan berdasarkan hasil perhitungan keberuntungannya kali ini weton Sabtu Pahing ya isi atau sisa 3. Sehingga dimungkinkan selama sependak pasar ke depannya nanti, aspek lucksnya, hokinya, atau keberuntungannya ini nanti dalam kondisi yang sangat baik. Artinya ya sangat hoki atau sangat beruntung. Nah, oleh karena itu, hasil perhitungan ini hendaknya dijadikan sebagai motivasi, sebagai penyemangat ya, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian yang kebetulan weton lahirnya ini adalah hari Sabtu Pahing. Tentu saja realitasnya ini nanti ya berpulang pada usaha ikhtiar yang bersangkutan. Ya, oleh karena itu, ini nanti harus tetap diimbangi dengan ya usaha ya atau ikhtiar yang sungguh-sungguh supaya potensi lucksnya atau keberuntungannya ini nanti benar-benar dalam kondisi yang terbaik ya. Kemudian hari Sabtu Pahing ini bertepatan dengan naas bagi weton Rabu Wage, kemudian Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon ya. Oleh karena itu ya ketiga jenis weton ini tadi yaitu Rabu Wage, kemudian Rabu Kliwon dan Kamis Kliwon hendaknya lebih berhati-hati dan mawas diri jika hendak mengerjakan suatu pekerjaan yang sifatnya penting, hendak punya gawe atau hajatan maupun barangkali ya ada yang berencana ingin melakukan perjalanan jauh, ya ini nanti sebaiknya ditunda saja ya. Kenapa? Karena hari Sabtu Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya. Lalu hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan melakukan perjalanan jauh atau bepergian jauh. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang baik, ya tetap saja teman-teman ini nanti harus berhati-hati ya, jangan sampai melakukan perjalanan jauh yang menuju ke arah pantangan pada hari itu, yaitu jangan pergi jauh yang menuju ke arah barat laut ya. Nah, ketentuan ini berlaku buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu memang sengaja ingin melakukan perjalanan jauh. Akan tetapi sekiranya perjalanan teman-teman ini sudah menjadi rutinitas harian, sudah termasuk ya aktivitasnya sehari-hari, ya nggak apa-apa, ini nanti cukuplah berhati-hati saja.
Selanjutnya, bahwa hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang boleh dipakai ya. Meskipun ini belum termasuk kategori hari yang baik, tetapi boleh apabila untuk kepentingan memulai usaha baru ya, bisnis baru atau perdagangan baru. Kenapa? Karena dinane tiba dino cari dalan ya. Meski demikian, hasil ketentuan ini nanti hendaknya tidak dipakai ya oleh ketiga jenis weton yang sudah Mbak sebutkan di awal tadi, karena Sabtu Pahingnya ini kebetulan bertepatan dengan hari naasnya ya. Berikutnya, untuk arah keberhasilan atau keberuntungan pada hari Sabtu Pahing ini berkedudukan di arah selatan dan utara ya. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak mengikuti pertandingan, perlombaan, kemudian hendak mengikuti tes wawancara, mau melamar pekerjaan dan lain sebagainya, ya ini nanti bisa mempertimbangkan atau memakai ketentuan ini. Kemudian berdasarkan Neptunnya untuk petunjuk arah mencari sandang pangan ini berkedudukan di arah utara dan timur ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka mencari rizki, mencari nafkah ya sebagai sumber sandang pangan ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah utara atau ke arah timur ya. Dengan begitu mudah-mudahan ya segala urusannya ini nanti selalu dimudah lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu masih berdasarkan Neptunnya bahwa hari Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk kepentingan bangun rumah, pindah rumah maupun memasuki rumah baru. Kenapa? Karena dari 4 perhitungannya ini ternyata hanya ada satu yang menyatakan tidak baik, yaitu tipe sempoyok. Selebihnya berarti yang 3 ini menyatakan baik, yaitu tipe yoso, kemudian guru dan candi. Nah, meskipun satuannya ini tergolong yang baik, ya apabila pada hari itu teman-teman ini punya rencana mau pindah rumah, tolong diperhatikan ya, karena tetap saja ada satu arah pantangan yang tidak boleh dituju. Ini arah pantangan terkhusus untuk kepentingan pindah rumah. Jadi apabila hendak pindah rumah pada hari itu, nanti jangan yang pindahnya ini menuju ke arah utara ya dari tempat tinggal saat ini atau tempat tinggal semula. Artinya jika pindahnya itu ke selain arah utara ini nanti dianggap lebih baik gitu ya. Ketentuan selanjutnya bahwa hari Sabtu Pahing tanggal 1 April tahun 2023 ini berkedudukan di pekan kedua ya di bulan Ramadan atau sasi poso. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan pekan di bulan Hijriahnya, Sabtu Pahing ini termasuk kategori hari yang sangat tidak baik apabila dipakai untuk kepentingan mengadakan atau melangsungkan ijab kabul atau akad nikah. Kenapa? Karena dari 3 perhitungannya ini ternyata ketiga-tiganya ini menyatakan tidak baik, yaitu tipe satru Allah, ini bermakna menjadi musuh Allah, ya dibenci atau dipendu oleh Allah. Kemudian tipe tuno luput dan tuno luput lagi. Ini bermakna serba tidak tercapai ya hajat, keinginan dan cita-citanya. Wallahu a'lam. Nah, begitu pula apabila dilihat berdasarkan kedudukan wukunya. Ini agaknya hasil perhitungannya kurang lebih sama karena hari Sabtu Pahing tanggal 1 April tahun 2023 ini berkedudukan di wuku Manahil. Dan kalau dilihat berdasarkan kedudukan wukunya, ternyata petung dinane tipe dinowas. Nah, tentu ini termasuk kategori hari yang tidak baik ya apabila dipakai untuk mengadakan atau menggelar hajatan nikah karena dikhawatirkan nantinya berdampak Allah yang ngapesi susah atau sulit ya rezekinya atau sandang pangani, kemudian kurang beruntung dan biasanya sering menghadapi musibah. Wallahu a'lam.
Kemudian dalam ketentuan lain dijelaskan bahwa hari Sabtu Pahing ini kalau dilihat berdasarkan ya perhitungan penanggalan Jawa Abuki tahun ini termasuk hari pantangan Tompo Seren. Oleh karena itu ya ini nanti ya hendaknya tidak dipakai untuk ya mengadakan atau menggelar hajatan apapun, khususnya hajatan nikah, apalagi energi bulannya, bulan Ramadan ini juga dianggap tidak baik. Kemudian hasil perhitungannya tadi juga didominasi hasil perhitungan yang tidak baik. Jadi ini nanti hendaknya tidak dipakai ya. Ketentuan selanjutnya yaitu Sri Sadana atau simbol sandang pangan dan kesehatan ini berkedudukan di arah barat dan selatan ya. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat sekalian yang sekiranya pada hari itu hendak bepergian ya dalam rangka berdagang maupun berobat, ya ini nanti bisa mempertimbangkan salah satu di antara dua arah ini. Silahkan pilih menuju ke arah barat atau ke arah selatan. Nah, karena tadi ada beberapa ketentuan arah yang berbeda, maka untuk kesimpulan ya, arah terbaik pada hari Sabtu Pahing ini berkedudukan di arah utara dan selatan ya, karena tadi masing-masing disebut sebanyak 2 kali dan tentu ini untuk yang selain ketentuan pindah rumah tadi. Dan ketentuan terakhir bahwa hari Sabtu Pahing tanggal 1 April tahun 2023 ini kalau dilihat berdasarkan kedudukan tanggal di bulan hijriahnya dinane tipe podo sare ya, tegese tenang. Artinya ini termasuk kategori hari yang baik ya apabila dipakai untuk mengerjakan berbagai urusan atau keperluan yang bersentuhan langsung dengan pemerintahan atau yang ada kaitannya ya dengan kegiatan-kegiatan formal atau aktivitas-aktivitas yang resmi. Nah, itu saja yang bisa Mbak sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal alamin. Dan kurang lebihnya Mbak mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.